Sebelum saya mulai tema, saya ingin menyampaikan duduknya saya di kursi ini bukan berarti saya lebih pintar teman-teman sekalian, tetapi kita berbagi sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini memang semuanya nasihat. Memang kita harus selalu mengingatkan satu sama yang lain, tapi bukan berarti orang yang diingatkan tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu, bisa saja memang dia tahu tapi dia lalai. Maka kita memang dianjurkan untuk saling mengingatkan. Bahasan tentang masalah rezeki ini teman-teman sekalian, saya susun juga sebuah tulisan karena saya melihat banyaknya umat Islam, ruang lingkup di Indonesia saja, tempat yang kita tinggal. Allahu a'lam apakah seluruh muslimin mengalami hal yang sama. Tapi saya lihat di sekeliling saya, banyaknya umat Islam yang tidak memahami apa itu rezeki. Mereka hanya terfokus rezeki itu ke masalah duit, pakaian, makanan, rumah, kendaraan, hanya sekitar materi saja. Dan banyak hal yang lain yang mereka tidak anggap rezeki. Padahal sebenarnya rezeki itu didefinisikan oleh para ulama dengan sangat luas. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk, dan makhluk di sini masuk di dalamnya manusia, jin, ya, malaikat, apa saja, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dalam melalui roda kehidupan. Jadi semua itu masuk dalam masalah rezeki, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Jadi ruang lingkup rezeki sangat luas, dan rezeki ini yang menyiapkan dan tidak pernah habis stoknya dalam menyiapkan hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada yang bisa menyiapkan kebutuhan seluruh makhluk non-stop dan tidak pernah habis stoknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang belum pernah ada yang mengikrarkan itu. Kita pada saat haus cuma tahu minum, pada saat lapar cuma tahu makan. Nggak ada duit berarti minta, ada duit tinggal beli makanan dan makan, selesai, laparnya hilang, istirahat. Kita tidak pernah berpikir sebenarnya dari mana semua itu. Satu-satunya yang mengaku dan mengikrarkan kalau dia yang menyiapkan segala kebutuhan, bukan cuma manusia, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sebutkan beberapa dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Yang pertama teman-teman sekalian, surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya teman-teman sekalian, aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Apa yang aku perintahkan mereka jalankan, yang aku bolehkan, halalkan, silakan nikmatin. Makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, ekonomi, mendirikan sebuah negara, politik. Dan apa yang aku larang, semua ditinggalkan. Apa yang aku haramkan dijauhi. Itu mana daripada sembah. Aku nggak ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah kepadaku, mengabdi. Dan aku tidak pernah kata Allah, ini di ayat 56, ayat 57-nya, aku tidak pernah meminta kepada mereka balasan rezeki. Kasus misalnya aku menyiapkan untuk mereka makanan, daging hewan yang bisa disembeli, kemudian mereka makan. Aku tidak pernah minta diberikan sebagian daripada rezeki itu. Aku memberikan mereka makanan, minuman, pakaian. Allah tidak pernah minta diberikan kepada Allah sesajen, diberikan sesuatu, dikembalikan kepada Allah. Allah nggak minta. Kata Allah, ma uridu minhum min rizq. Saya tidak butuh dari mereka rezeki itu. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Saya juga tidak ingin minta makanan dari mereka. Lalu Allah tutup di ayat 58, dan ini saksi bahasan kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah Razzaq. Razzaq ini teman-teman sekalian dalam bahasa Arab masuk dalam lingkup luasnya, semua kebutuhan. Kalau kita bicara masalah substansial kebutuhan, maka dikatakan razik. Sifat Allah juga razik. Kalau kita masuk ke dalam substansial kebutuhan, misalnya makanan saja, atau minuman saja, atau oksigen saja, atau cahaya saja, masuk substansial bisa dikatakan razik. Tapi kalau kita mengatakan
sosok pencipta yang selalu menyiapkan segala kebutuhan secara global dan tidak pernah habis stoknya, maka bahasa Arabnya Razzaq. Dan Allah mengatakan innallaha huwar razzaq. Allah itu adalah Razzaq, pembeli rezeki yang tidak pernah habis stoknya, dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar. Saya kasih contoh teman-teman sekalian supaya lebih jelas realita lapangannya. Rezeki masuk dalamnya cahaya. Saya sudah pernah jelaskan pertemuan kita semalam, kalau seandainya tidak ada cahaya lampu ini sekarang, kalau siang hari nggak ada cahaya matahari, Anda pasti tidak akan bisa melihat saya. Saya juga tidak bisa melihat, setajam apapun pandangan mata kita, senormal apapun mata kita tidak bisa melihat. Karena cahaya ini ada, maka akhirnya kita bisa melihat. Cahaya ini adalah sebuah rezeki. Hidung kita menarik oksigen dengan gratis, dan saking biasanya kita menghirup oksigen supaya bisa hidup, maka kita menganggap biasa. Padahal sebenarnya kalau orang sesak nafas kemudian dia membayar di rumah sakit tabung oksigen, naudzubillah, dia harus bayar berapa juta. Kuping kita menangkap suara, anggota tubuh kita mencerna makanan yang kita makan. Kita cuma tahu mengunyah. Sistem sudah diciptakan, gigi kita, lidah merasa, kemudian gigi kita menghancurkan, kemudian kita telan di tenggorokan kita. Lalu setelah ditelan kita sudah tidak pernah tahu lagi mau kemana tuh makanan. Diproses secara alami. Dari mana proses ini? Kemudian yang dibutuhkan oleh tubuh maka akan masuk, diambil oleh tubuh kita sebagai nutrisi, dan yang tidak dibutuhkan keluar dalam bentuk kotoran. Kita tidak pernah tahu air yang kita minum yang mana jadi darah kita dan yang mana dari air jadi air seni kita. Kue yang kita makan, nasi yang kita makan, kita nggak pernah tahu yang mana jadi bagian anggota tubuh kita, yang mana jadi tija kita. Ya. Maka di sini ada sebuah sistem ya, yang diciptakan, dan ini tidak bisa ada manusia siapapun yang mengatakan dia yang buat itu. Mustahil ada makhluk yang bisa mengatakan itu. Karena kalau air dia minum, dia cuma bisa minum. Haus dia minum. Mau hewan, mau jin, mau manusia, haus minum. Dan dia tidak pernah tahu dari mana komposisi air ini. Kenapa kok harus air? Kenapa enggak makan misalnya kalau lagi haus? Dari mana sistem itu? Harus terbawa kepada sistem itu. Maka Allah memperkenalkan dirinya, dia yang menciptakan kalian, dia juga yang menyiapkan seluruh kebutuhan kalian, dan tidak pernah habis stok itu. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Saya tanya, Anda coba berpikir, merenungi di awal pertemuan kita ini. Pernah enggak teman-teman yang biasa interaksi sama pasar, menemukan pasar di Indonesia saja, di kota Anda masing-masing, pernah nggak menemukan ada pasar tidak ada sayur sama sekali, atau buah habis sama sekali, tidak ada satupun jenis buah? Atau misalnya hewan yang biasa dimakan oleh manusia, ayam misalnya, pernahkah ayam itu habis? Penelitian teman-teman sekalian diadakan oleh sebagian ilmuwan muslim. Ini penelitian sederhana tapi betul-betul bobotnya luar biasa. Diadakan penelitian tentang populasi hewan, terutama yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Ditemukanlah ayam. Ayam ini hewan yang paling banyak dimakan, karena hampir semua manusia memakannya, gitu kan. Maka diadakan penelitian, berapa sih jumlah ayam sebenarnya? Diadakan penelitian, manusia saja sudah 7 miliar sekian jumlah manusia, dan ditemukan ayam ternyata populasinya 6 sampai 7 kali lipat lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi ayam itu 40 miliar sekian jumlahnya. Tiap hari disembeli miliaran, tapi tidak pernah habis. Pertanyaannya, dari mana populasinya ayam itu? Mungkin Anda mengatakan karena ada peternak misalnya. Ilmuwan mengadakan penelitian lagi. Diteliti teman-teman sekalian, dari 6 sampai 7 kali lipat dari jumlah manusia itu ayam, ternyata yang dipelihara oleh manusia 1 dibandingkan 10.000 ekor. Jadi yang diternak oleh manusia itu sebagian kecil dari ayam. Lebih banyak ayam, 9.000 sekian ayam, 9.999 ayam itu hidup liar di hutan, di mana-mana, nggak ada yang urus, berkembang biak. Berarti bukan kasusnya terjaga populasinya, bukan karena kasus manusia menernaknya, bukan. Karena manusia ternak sebagian kecil, dan ternyata ayam itu terus saja populasinya nggak pernah habis. Kita kalau lihat bagaimana beberapa ilmuwan manusia mengambil gambar dari atas helikopter di hutan, bagaimana ya sapi hutan atau apalah ya hewan-hewan berlarian di tengah hutan dari atas sampai ribuan ekor jalan lari, nggak ada yang urus.
kudahlah, apahlah, macam-macam. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Selalu ada populasinya. Pertanyaan, dari mana semua ini? Siapa yang buat? Dan siapa yang membuat, siapa yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka? Karena mereka tidak bakal mungkin hidup kalau tidak ada kebutuhan yang terpenuhi. Dari makanannya, dari minumannya, dari tempat tinggalnya, gitu kan. Semua itu. Maka tidak pernah ada yang mengklaim dirinya sebagai Razzaq, pemberi rezeki non-stop, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan masalah itu. Kalimat ini juga mulia teman-teman sekalian. Innallahu war-Razzaq, kata Allah. Allah itu adalah sebaik pemberi rezeki yang non-stop, tidak pernah habis rezekinya, dan dzul quwwatin matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar. Saya pernah teman-teman sekalian di Jakarta, di depan rumah saya pernah ngontrak rumah, kurang lebih ada taman 5x5 meter, tidak besar, dan saya suka tanam-tanaman. Kadang-kadang saya biarkan di tabulan pot, tanaman dalam pot yang ada buah mangga, ada buah jambu gitu. Saya kadang-kadang sebelum pengajian pagi suka siram tanaman itu. Suatu hari pengalaman saya pribadi, saya biasanya pengajian jam 9, jam 10 pagi, saya keluar dari rumah setengah jam, 40 menit sebelum ceramah untuk jalan. Tapi sebelumnya saya luangkan juga waktu sekitar 15-20 menit untuk siram tanaman. Karena memang saya senang, gemar dengan itu. Maka saya siram tanaman. Satu hari saya keluar teman-teman sekalian, tinggal setengah jam lagi pengajian saya. Kalau saya luangkan 15 menit untuk siram tanaman saya, maka terlambat pengajiannya. Subhanallah, sambil saya narik selang, saya coba siram sambil berdoa, ya Allah ini gimana? Pengajian saya bisa terbengkalai nih. Sementara ini juga kalau tidak disiram nanti kering, gitu kan? Kesian, ini makhluknya Allah. Ya. Dan kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan, semut kalau antum lihat lagi jalan, antum tidak injak, sengaja antum biarin jalan karena makhluknya Allah, ada pahalanya tuh. Pohon yang kita siram ada pahalanya. Semua yang kita rawat di muka bumi ini, niatnya karena Allah menciptakannya, maka ada pahalanya. Itu sabda Nabi SAW. Saya niatkan karena itu. Sementara saya lagi menyiram, subhanallah, dan bimbang, ini berhentiin siram atau enggak ya? Gitu. Istri saya kebetulan lagi jaga anak-anak, jadi nggak bisa gitu. Maka subhanallah pada saat itu, detik itu juga hanya hitungan detik teman-teman sekalian, tiba-tiba lagi panas matahari. Ada hujan, ya, biasanya kalau bahasa yang sering saya tahu dari saya kecil, kalau waktu di Makassar dikatakan hujan lari. Sering ada hujan cuma beberapa detik saja, nyiram bumi ini terus hilang gitu loh. Maka hujan itu datang, tiba-tiba hujan, dan satu wilayah Condet tempat saya tinggal di Jakarta Timur itu basah semua. Dalam hitungan saya hitung durasi mungkin cuma 15 detik. Semua tanaman saya basah, semua harus Condet basah gitu. Saya lalu mematikan air keran dan saya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah yang kalau mau membasahkan bumi ini hitungan detik. Saya butuh 15 menit hanya siram tanah 5x5 meter. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ya. Mestinya bisa direnungi masalah itu. Seorang syekh doktor di Ummul Qura, beliau pernah bercerita dalam salah satu ceramahnya, dan beliau berkata ada temannya di Jeddah, seorang pengusaha, lagi naik mobil sama-sama. Kemudian temannya mengatakan, akhi, saudaraku, apa saran anda? Apa doa yang saya ucapkan supaya Allah selalu menambah rezeki saya? Kata dokter ini, saya tidak mengingat pada saat itu apapun doa tertentu, tapi saya tiba-tiba teringat surah Az-Zariyat ini, ayat 56 sampai 58. Dia bilang, saudaraku, dia bilang, akhi, coba bacalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya tidak pernah minta rezeki dari mereka, dan saya juga tidak minta mereka memberikan makan kepada saya. Innallahu war-Razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki, tidak pernah habis stoknya, dan sebaik-baik tempat bersandar. Coba kau baca dalam doamu, ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang pemberi rezeki dan sebaik-baik tempat bersandar, urzukni, berikan saya rezeki. Kata dia, kemudian berpisahlah kami. Sebulan kemudian saya ditelepon sama teman saya, karena yang satu tinggal di Mekah, syekhnya, yang ini tinggal di Jeddah, lumayan 80-90 km jaraknya. Maka temannya telepon mengatakan, akhi, jazakallah khair, semoga Allah balas dengan kebaikan. Selama sebulan saya amalin tuh. Saya selalu bilang, ya Razzaq dzul quwwatil matin urzukni, selalu saya ucapkan. Dan sekarang Allah membuat ya zat yang maha Razzaq, memberi rezeki, dzul quwwatil matin, sebaik tempat bersandar, memberikan keuntungan buat saya 1 juta rial gitu. Jadi dia mengamalkan masalah memanggil Allah, dan ini termasuk sunnah Nabi SAW.
kita kalau menggunakan Asma'ul Husna, nama-nama Allah kita ikutkan dengan doa setelahnya. Seperti misalnya, Ya Rahim irhamni, Ya Ghafur ighfirli. Kita ikutin dengan begitu, termasuk Ya Razzaq urzuqni, gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan doa-doa seperti ini.